Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan yaitu tentang syarat dan rukun sedekah. Yang pertama yaitu orang yang memberi. Syaratnya yaitu orang yang memiliki benda itu berhak untuk membelanjakan hartanya itu di jalan Allah. Misalnya salah satunya itu dengan cara bersedekah. Yang kedua yaitu orang yang diberi. Nah, orang yang diberi ini syaratnya yaitu berhak memiliki atau berhak untuk menerima sedekah. Dengan demikian tidak sah bagi seseorang atau kepada orang yang masih ada di dalam kandungan. Misalnya kita mau misalnya si yang memberi mau bersedekah kepada orang yang diberi, sedangkan dia masih dalam kandungan. Nah, hal tersebut dia tidak mendapatkan hak untuk orang yang diberi tersebut. Atau kita bersedekah kepada binatang. Nah, hal tersebut tidak termasuk dalam sedekah. Karena orang yang diberi itu berhak, syaratnya itu berhak memiliki, yaitu misalnya dia habis tertimpa musibah, atau dia memang hidupnya itu memang serba kekurangan, sedangkan kita yang berkecukupan itu memiliki hak untuk membelanjakan harta kita, meskipun itu tidak besar jumlahnya. Yang penting kita itu ikhlas. Selanjutnya yaitu adanya yaitu ijab dan kabul. Misalnya yaitu ijab ialah pernyataan dari pemberi kepada orang yang diberinya tersebut. Sedangkan kabul adalah pernyataan penerima dari orang yang menerima pemberian tersebut. Yang terakhir yaitu adanya barang yang akan diberikan. Kalau tidak ada barang yang diberikan, itu dinamakan tidak sedekah. Gimana kita mau sedekah sedangkan barang yang akan kita berikan saja itu tidak ada? Nah, yang pertama tadi apa? Ya, orang yang memberi. Syaratnya yaitu dia memiliki benda yang akan dia beri tersebut. Yang kedua itu orang yang diberi. Syaratnya itu ia memiliki hak untuk memiliki. Misalnya dia habis terkena musibah, harta bendanya semuanya habis, berarti dia itu memiliki hak untuk kita beri. Selanjutnya itu adanya ijab dan qabul. Selanjutnya itu adanya benda yang akan diberi tersebut. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan atau ada di antara anak-anak ibu semuanya yang tidak paham? Jika sudah, kita lanjut yaitu tentang manfaat sedekah tersebut. Apa manfaat sedekah tersebut? Coba. Ya, benar. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar manusia. Yaitu untuk meningkatkan hubungan sosial dan silaturahmi kita. Sedekah ini mempunyai banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang kita, untuk mempererat hubungan antar sesama. Yang kedua itu sebagai pelindung dari musibah dan keburukan. Sebagai pelindung dari keburukan tersebut yaitu sedekah menutup 70 keburukan. Nah, begitu mulia atau banyak manfaatnya kalau kita itu bersedekah, yaitu sedekah itu mampu menutup 70 pintu keburukan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Nah, selanjutnya manfaat dari sedekah tersebut yaitu sebagai obat dan penyembuh dari penyakit. Yaitu sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Sembuhkanlah orang-orang
sakit di antara kalian dengan bersedekah. Nah, dari hadis tersebut untuk sebagai sedekah itu sebagai obat dari penyembuh dari penyakit. Nah, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Al-Dailami. Selanjutnya yaitu sebagai penjaga harta dari kerusakan. Jangan takut misalnya kita bersedekah harta kita akan habis, tentu saja tidak. Karena jika kita bersedekah, dan maka yang akan datang kepada kita itu nantinya akan lebih banyak dari apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Selanjutnya itu harta tersebut dapat bersedekah itu manfaatnya itu dapat memadamkan murka Allah. Selanjutnya yaitu dapat menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan sesama muslim. Selanjutnya itu melunakkan hati yang keras. Selanjutnya manfaat dari sedekah tersebut yaitu menumbuhkan keberkahan harta benda kita. Selanjutnya yaitu untuk membantu meringankan beban orang lain dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu sebagai tabungan kita di hari kiamat kelak. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, baik. Jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, rukun dari sedekah tadi yaitu yang pertama adanya orang yang memberi, yang kedua adanya orang yang diberi, yang ketiga adanya ijab dan kabul, yang ketiga adanya harta yang akan kita berikan atau benda. Tentunya benda tersebut harus benda yang bermanfaat atau yang memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Manfaat sedekah yang pertama itu untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan meningkatkan silaturahmi antar sesama. Yang kedua untuk menutup 70 pintu keburukan. Selanjutnya untuk pelindung dari musibah, sebagai obat dari penyembuh dari penyakit. Sedekah mampu menutup 70 pintu keburukan. Selanjutnya itu sebagai penjaga harta dari kerusakan, dapat memadamkan murkanya Allah, menumbuhkan rasa kasih sayang, dapat membantu meringankan beban orang lain, dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sebagai tabungan kita di akhirat. Mungkin hanya sekian, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang hibah. Silakan antum cari berbagai macam pengertian hibah dari berbagai sumber. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.